Halo semua, balik lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita film Resident Evil yang kelima berjudul Resident Evil Retribution. Bagi kalian yang belum nonton alur cerita Resident Evil sebelumnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video atau langsung saja kunjungi channel Ngomongin Film. Oke, di seri kelima ini kita akan diperlihatkan dengan cerita yang sedikit membingungkan. Karena yang sebelumnya jadi musuh, sekarang malah jadi teman. Begitupun sebaliknya, yang dulunya teman sekarang malah jadi musuh. Lah, gimana sih? Yaudah wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tak lama setelah Alice berhasil mengalahkan Albert Wesker, pasukan milik Umbrella Corporation datang, termasuk Jill Valentine yang kini telah menjadi pemimpin dari para pasukan itu. Mereka semua langsung menembaki orang-orang yang ada di dalam kapal. Namun salah satu pesawat itu terjatuh dan meledak sehingga Alice terlempar ke dalam lautan. Scenes beralih ke Alice yang saat itu baru saja terbangun di sebuah rumah. Tampak seorang pria yang tak asing bagi kita, yaitu Carlos Oliveira, kini telah menjadi suami Alice dan mereka juga memiliki seorang anak perempuan bernama Becky. Meski ia bisa berbicara, Becky memiliki kemampuan untuk berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Mereka menikmati pagi hari layaknya sebuah keluarga bahagia. Namun tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang Carlos. Melihat hal itu, Alice segera membawa Becky masuk ke dalam sebuah ruangan. Ia mencoba meminta tolong, namun sepertinya tak ada seorang pun yang bisa menolong mereka. Alice pun menjebol atap rumah menggunakan sapu dan membawa Becky masuk ke sana. Setelah merasa aman, mereka berdua turun dari atap. Namun salah satu zombie itu datang dan mereka pun masuk ke dalam kamar. Lalu Alice mengajak Becky pergi keluar dan ternyata di luar sana keadaan sudah menjadi sangat kacau. Kemudian mereka berdua bertemu dengan Rain yang saat itu hendak pergi menggunakan mobilnya. Melihat banyak sekali zombie yang berdatangan, Rain menyuruh Alice dan Becky untuk naik ke dalam mobil dan mereka pun pergi bersama-sama. Namun di tengah perjalanan, mereka tertabrak oleh sebuah truk yang mengakibatkan mobil mereka terbalik. Alice dan Becky berhasil keluar dan mereka pun segera lari meninggalkan Rain di dalam mobil. Lalu mereka masuk ke dalam rumah yang ada di dekat sana dan bersembunyi di sebuah lemari yang ada di dalam kamar. Ketika ada salah satu zombie yang masuk ke dalam kamar tersebut, Alice menyuruh Becky untuk tetap bersembunyi di sana. Lalu ia keluar dan berhasil mengalahkan zombie itu. Tapi dari belakang Alice muncul Carlos yang sudah berubah menjadi zombie dan langsung memakan Alice. Scene beralih ke Alice yang saat itu berada di sebuah ruangan tahanan milik Umbrella Corporation. Ia disiksa oleh Jill karena telah mengkhianati Umbrella Corporation. Namun entah mengapa tiba-tiba sistem keamanannya mati dan ruangan milik Alice pun mulai terbuka. Tak lama setelah Alice keluar dari ruangan itu, sistem komputer Umbrella Corporation berhasil menyalakan sistemnya kembali sehingga Jill dan pasukannya mulai aktif lagi ya bun. Lalu saat Alice keluar dari tempat itu, ternyata ia sudah berada di kota Tokyo. Alice pun mengambil beberapa senjata dari dalam mobil polisi yang terparkir di sana. Tiba-tiba hujan turun dan terlihat beberapa orang berjalan melewati Alice begitu saja. Lalu ia melihat seorang wanita yang bertingkah aneh. Seperti yang kita tahu di film sebelumnya, wanita itu pun berubah menjadi zombie dan langsung menyerang bapak-bapak ini. Lalu sebuah gedung yang ada di belakang Alice tiba-tiba terbuka dan ia pun segera berlari menuju ke dalam gedung itu. Tapi para zombie masih mengejarnya sehingga Alice terpaksa harus melawan para zombie di sana. Setelah mengalahkan para zombie itu, Alice melihat ada banyak zombie lain yang mulai menghampirinya. Seketika pintu yang ada di depan Alice terbuka dan ia pun segera masuk ke dalam sana. Ternyata ruangan itu adalah pusat kontrol milik Umbrella Corporation. Namun sepertinya semua orang yang ada di sana sudah tewas. Alice pun sangat senang ketika ia melihat ada banyak sekali senjata jenis Chris SV. Ketika Alice sedang mengambil senjata itu, tiba-tiba muncul seorang wanita yang langsung menodong Alice. Namun dengan cepat Alice berhasil membalikan keadaan. Ternyata wanita itu bernama Ada Wong, salah satu kekasih gelap Mimin. Maksudnya kekasih terang. Lah,
tambah ngawur. Maksudnya salah satu agen terbaik milik Albert Wesker. Namun saat ini ada wong tak lagi bekerja untuk Albert Wesker ataupun Umbrella Corporation, karena ia sekarang lebih memilih untuk mencintai Mimin. Walah, opo toh. Wis balik fokus ceritane maneh. Tapi tiba-tiba Albert Wesker muncul menggunakan aplikasi Zoom di salah satu komputer itu. Ternyata ada wong lah yang sudah membunuh seluruh orang di pusat kontrol. Dan ia memberikan akses supaya Wesker bisa membajak dan mematikan sistem Umbrella Corporation. Karena rencana mereka adalah mengeluarkan Alice dari tempat itu. Alasan mereka menyelamatkan Alice yaitu karena umat manusia saat ini sudah berada di ambang kepunahan dan mereka harus bekerja sama untuk menghindari hal itu. Lalu siapakah yang saat ini menjalankan Umbrella Corporation? Ternyata sistem komputer Red Queen telah mengambil alih seluruh kendali atas Umbrella Corporation setelah para eksekutif gagal mengontrol penyebaran virus zombie. Kini Red Queen berencana untuk menghapuskan seluruh umat manusia dari bumi ini. Alice pun berencana untuk segera pergi dari sana. Tetapi sepertinya hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena saat ini Alice berada di fasilitas utama milik Umbrella Corporation. Tempat itu berada di dalam lautan es yang terletak di sebelah utara Rusia. Alice pun mulai kebingungan karena sebelumnya ia telah melewati jalanan Shibuya yang terletak di kota Tokyo, Jepang. Ternyata di fasilitas itu terdapat beberapa kota buatan yang digunakan untuk menguji senjata biologis sebelum Umbrella Corporation menjual senjata itu ke berbagai negara. Wesker telah menyiapkan jalur pelarian yang mengharuskan Alice melewati beberapa kota buatan yaitu New York, Suburbia, dan Moskow. Sementara di luar sana sudah ada beberapa tim yang akan membantu Alice untuk keluar dari tempat itu. Mereka akan masuk melalui jalur ventilasi udara dan menjemput Alice di kota terakhir, yaitu kota Moskow. Ternyata di dalam regu penyelamat terdapat salah satu teman Alice yang berhasil bertahan hidup, yaitu Babang Luther West yang sebelumnya pernah muncul di iklan Shopee. Selain itu, ada beberapa orang lainnya yaitu Barry, Sergei, Tony, dan pemimpin dari regu penyelamat yaitu Leon S. Kennedy. Sebelum mereka masuk, mereka memasang sebuah bom waktu dan mencocokkan jamnya, sehingga mereka bisa keluar dari sana sebelum bomnya meledak. Setelah itu, mereka berhasil masuk ke dalam fasilitas Umbrella Corporation dan membunuh semua pasukan yang sedang berjaga di sana. Di sisi lain, Alice dan Ada Wong saat ini berada di kota New York. Red Queen mulai mengaktifkan beberapa zombie eksekusioner untuk membunuh mereka berdua. Tak butuh waktu lama, dua zombie eksekusioner datang membawa senjata berukuran jumbo menghampiri Alice dan Ada. Lalu mereka pun berduel di sana. Pada akhirnya mereka berdua berhasil menjebak dan meledakkan zombie eksekusioner itu. Mengetahui hal itu, Red Queen mencari cara lain agar mereka tidak bisa keluar dari tempat itu. Ia pun mengaktifkan zombie Las Plagas untuk menyerang Leon dan kawan-kawan yang saat itu berada di kota Moskow. Tak lama setelah itu muncul pasukan zombie yang membawa senjata mulai menembaki Leon dan lainnya. Mereka mencoba melawan para zombie itu, namun sepertinya mereka kesulitan, karena zombie-zombie ini tak mudah mati. Tambah lagi mereka bisa menggunakan senjata sehingga hampir mustahil untuk mengalahkan para zombie Las Plagas itu. Sementara di sisi lain, Alice dan Ada kini tiba di kota suburban. Terlihat kota itu sudah sangat amburadul, namun mereka tak melihat adanya zombie di sekitar situ. Lalu Alice merasakan ada sesuatu yang mengamati mereka di dalam sebuah rumah. Saat mereka memasuki rumah itu, mereka melihat ada salah satu kloningan Alice yang tewas di sana. Lalu saat Alice mencoba membuka pintu lemari ini, tiba-tiba muncul zombie yang langsung menyerang Alice. Tapi dengan mudah ia berhasil mengalahkan zombie itu. Tak disangka ternyata Becky selamat dan ia mengira bahwa Alice yang ini adalah ibunya. Mau nggak mau Alice pun harus membawa anak itu pergi. Tapi ternyata di luar rumah sudah ada Jill, Rain, Jason, Carlos, dan pasukan Umbrella Corporation lainnya telah menunggu Alice. Dengan terpaksa Alice pun menyerahkan diri, tapi ternyata itu hanyalah sebuah umpan, sehingga Ada Wong bisa memberikan serangan kejutan.
Mereka mencoba menahan serangan itu, tapi karena waktunya sudah mepet, ada Wong menyuruh Alice untuk segera pergi menemui Leon dan lainnya. Ia juga memberikan sebuah Google Glass sehingga Alice bisa mencari jalan keluar menggunakan aplikasi Google Maps. Lah, mosok laboratorium Umbrella ono nak Google Map iki. Tak lama setelah Alice pergi, Rain menembakkan sebuah rudal mini. Tapi untungnya Ada berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam bawah tanah. Ancen swanger iki kekasih gelape Mimin iki. Gak rugi aku jedek karo kowe, Mbak. Alice dan Becky pergi menuju stasiun bawah tanah yang mana tempat itu menghubungkan kota suburban dan juga kota Moskow. Tapi dari belakang ada seseorang yang membuntuti mereka, yaitu Rain versi baik. Ternyata ia berhasil selamat dari kecelakaan mobil sebelumnya. Lalu saat Alice mendengar suara tembakan dari atas sana, ia menyuruh Rain untuk menjaga Becky. Sementara Alice hendak pergi menemui Leon dan kawan-kawan. Sementara itu, Leon dan lainnya berusaha sekuat tenaga melawan para zombie Las Plagas. Mereka pun harus kehilangan Tony dalam pertempuran itu. Sergei mencoba untuk menemukan jalan lain agar mereka bisa keluar dari situasi itu. Lalu ketika mereka semua berhasil kabur dari para zombie Las Plagas, tiba-tiba Sergei ditangkap dan dimakan oleh salah satu zombie mutan buatan Umbrella Corporation. Saat zombie itu hendak menyerang mereka, Alice datang menggunakan sebuah mobil keren dan langsung menabrak zombie mutan itu. Mereka semua segera naik ke dalam mobil dan pergi dari sana. Tapi di belakang muncul segerombolan zombie Las Plagas yang mengejar mereka. Dengan susah payah mereka pun berusaha kabur dan menghindari tembakan dari para zombie itu. Tapi tiba-tiba zombie mutan berukuran jumbo itu pun datang lagi dan mengejar mereka. Dengan cepat Alice mengarahkan mobilnya ke sebuah stasiun kereta bawah tanah dan masuk ke sana. Tapi zombie itu masih mengejar mereka hingga akhirnya mereka berhasil menghentikan zombie mutan itu di dalam sana. Setelah itu mereka segera mencari Rain dan Becky yang bersembunyi di dalam sana. Lalu dengan aplikasi Google Map yang ada di dalam Google Glass milik Alice, ia berhasil menemukan jalan keluarnya. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di lift yang akan membawa mereka naik ke atas. Tapi sayangnya sistem lift itu sudah dikunci oleh Red Queen, sehingga mereka terpaksa menggunakan rencana B, yaitu menunggu bom yang mereka pasang sebelumnya meledak. Tanpa mereka sadari, ternyata zombie mutan itu sudah ada di sana dan langsung mengambil Becky. Tak hanya itu, ia juga menyerang Barry dan Rain hingga Rain tewas seketika. Setelah menangkap Becky, zombie mutan itu pergi dari sana. Mengetahui hal itu, Alice memutuskan untuk menyelamatkan Becky terlebih dahulu. Leon sempat menghentikannya karena misi mereka adalah mengeluarkan Alice dari sana, bukan untuk menyelamatkan Becky. Tapi pada akhirnya Leon percaya pada Alice dan ia pun membiarkannya pergi. Tiba-tiba pasukan Umbrella Corporation datang dan langsung menembaki mereka. Leon mencoba menahan mereka sementara Alice berusaha untuk menyelamatkan Becky. Ia melihat Becky ada di dalam sebuah kepompong yang dibuat oleh zombie mutan itu. Tanpa basa-basi, Alice pun langsung menembakkan grappling hook-nya dan menghabisi zombie mutan itu. Setelah berhasil menyelamatkan Becky, ia mengambil beberapa granat dari seseorang yang ada di dalam kepompong itu. Lalu ia memasuki sebuah tempat yang merupakan tempat pembuatan cloning. Di sana mereka dikejutkan oleh kedatangan zombie mutan lainnya. Ketika zombie mutan itu hendak menyerang mereka, Alice pun segera melemparkan granatnya dan pergi membawa Becky menggunakan grappling hook. Seketika zombie itu meledak bersamaan dengan tempat pembuatan cloning milik Umbrella Corporation. Di sisi lain, Barry yang sudah terluka itu pun mengorbankan dirinya sendiri untuk mengulur waktu. Ternyata pengorbanannya tidak sia-sia. Tak lama setelah itu, bomnya meledak sehingga air yang ada di luar pun mulai masuk dan membanjiri seluruh tempat itu. Tekanan airnya membuat lift yang mereka naiki terangkat ke atas. Lalu mereka pun bertemu dengan Alice yang berhasil menyelamatkan Becky. Mereka semua segera pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba dari bawah es muncul sesuatu yang membuat mobil mereka terbalik.
Ternyata itu adalah kapal selam milik Umbrella Corporation dan yang ada di dalam sana adalah Jill, Rain, dan juga ada Wong yang saat itu sedang ditawan. Leon senang melihat ada Wong yang berhasil selamat dari tempat itu. Lalu Rain menyuntikkan cairan parasit Las Plagas yang membuatnya kebal terhadap tembakan senjata api. Leon dan Babang Luther pun mencoba menghadapi Rain, sementara Alice mencoba menghadapi Jill. Ketika Jill berhasil memojokkan Alice dan hendak membunuhnya, Alice mencabut alat aneh yang ada di dada Jill dan langsung menembaknya. Di sisi lain, Rain menggunakan skill Mortal Kombat-nya pada Babang Luther, sehingga jantungnya berhenti dan ia pun tewas seketika. Melihat hal itu, Alice langsung memberondong Rain dengan senjata miliknya. Tapi sepertinya hal itu tak mempan dan ia pun terkena serangan Mortal Kombat yang mana hal itu membuat jantung Alice terasa nyut-nyutan. Lalu ia tak sengaja melihat bahwa ada zombie Las Plagas yang masih hidup di dalam es. Seketika Jill yang sudah sadar itu pun melemparkan senjata milik Alice dan ia langsung menembaki es yang ada di bawah Rain. Rain pun ditarik oleh maksudnya zombie Las Plagas yang ada di dalam air tersebut. Tak lama setelah itu bantuan dari Wesker tiba dan langsung mengangkut mereka semua. Di dalam pesawat, Leon mencoba menggoda Ada Wong, tapi karena Ada Wong udah terlanjur jatuh cinta oleh kebaikan dan ketulusan hati Mimin, sehingga ia menolak Leon mentah-mentah. Ketika mereka tiba di markas Wesker, Alice langsung menemui Wesker untuk menanyakan apa sebenarnya yang sudah direncanakan olehnya. Tapi tiba-tiba Wesker menggunakan skill Mortal Kombat milik Johnny Cage dan langsung menyuntikkan sebuah cairan di virus. Sehingga Alice kembali mendapatkan skill psikotes, tambah ngawur. Sing bener psikokinesis. Ternyata hal itu bukanlah tanpa alasan karena saat ini musuh mereka bukan hanya zombie keleleran, melainkan berbagai jenis zombie mutan dari yang ada di darat hingga zombie mutan yang bisa terbang dan cerita pun bersambung. Oke guys, di video selanjutnya kita akan menceritakan tentang alur cerita film Resident Evil seri ke-6 atau seri terakhir, yaitu Resident Evil Final Chapter. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.